Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat yang sudah sangat populer kita dengar tentang perintah ibadah saum, di situ ada satu target yang menjadi bidikan bagaimana saum itu mendidik manusia, yaitu berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa atau muttaqin. Menjadi takwa tidaklah langsung jadi atau tidak begitu saja terjadi, tapi betul-betul harus dipersiapkan. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini dengan ibadah saum, mari kita sambut, mari kita laksanakan amal ibadah saum ini dengan betul-betul, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan niat lillahi ta'ala. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamahu min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan saum dengan penuh rasa keimanan dan ihtisab, berusaha untuk mengevaluasi diri, maka insya Allah dosa-dosa yang terdahulu itu akan terhapus. Hadirin, ibadah saum adalah ibadah yang khusus. Itu hanya benar-benar dilihat atau ditujukan kepada seorang muslim, seorang mukmin yang nilainya, pahalanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat seseorang sedang saum itu tidak terlihat oleh siapapun, termasuk dalam kaitan dengan amalan-amalan hati. Jadi Allah yang Maha Kuasa, tentu Dia adalah yang Maha melihat, yang Maha mengetahui segala macam motivasi kita. Oleh karenanya saum itu mendidik kita untuk benar-benar lebih dekat kepada Allah. Hadirin, untuk bisa sampai pada takwa itu ada jalannya. Sayyidina Ali karamahul wajah pernah menyampaikan bahwa ada 4 jalan menuju ketakwaan. Yang pertama adalah al-khauf alal jalli, yaitu bahwa seseorang untuk sampai pada tingkat ketakwaan yang maksimal, maka harus ada dalam dirinya rasa bahwa dia senantiasa di Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sinilah awal muasal seseorang itu betul-betul bisa menjaga dirinya. Kita bisa bayangkan kalau seseorang tidak ada rasa bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa berbuat semaunya. Dia pasti tidak akan mengontrol dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jahat, yang zalim, maksiat dan lain-lain. Oleh karena itu, tahapan pertama menuju jalan takwa ini adalah al-khauf alal jali. Harus ada rasa takut kepada Allah. Takut akan siksanya, takut akan azabnya, dan takut bahwa semua apa yang kita perbuat selama kita masih hidup di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan yang kedua untuk sampai pada takwa itu adalah al-amal bitanzil. Kita harus melaksanakan, mengamalkan semua perintah-perintah Allah itu sesuai dengan Al-Quran dan petunjuk atau sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi petunjuk dan juga contoh Nabi itu menjadi pegangan kita di dalam setiap amal kita. Yang terkait dengan hablu minal maupun hablu minal alamin. Antara manusia dengan Rabbnya, dengan Khalik, dengan penciptanya, kaitan ibadah sesama manusia sendiri, dan juga kaitan manusia dengan alam lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-qanaah bil qalil. Ini juga adalah jalan menuju takwa, di mana mental itu benar-benar berbentuk, insya Allah, apalagi dengan agar dia benar-benar merasa cukup dengan apa yang telah dikaruniakan Allah berupa rizkinya. Baik rizki yang berupa makanan, barang, kesempatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi al-qanaah bil qalil ini adalah sebuah mental bagaimana agar dalam fikir kita satu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Dari mulai kita menahan makan dan minum sejak kita selesai sahur sampai kita buka, itu sesungguhnya adalah upaya untuk bagaimana kita bisa melatih diri kita menahan dari hawa nafsu kita, menahan dari apa yang ingin
kita capai, apalagi sesuatu yang itu bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan dalam konteks saum sendiri, latihannya adalah untuk makan minum saja yang memang sudah halal, tapi pada jam-jam tertentu dari mulai kita selesai sahur, itu menuju buka, itu betul-betul dilatih untuk menahan diri. Nah, oleh karenanya, Al-Qanaah bil Qalil ini juga adalah set mental, agar bagaimana selama 30 hari. Nah, yang terakhir, yang menjadi jalan menuju takwa itu adalah al-isti'dad li yaumil akhir. Hendaklah seseorang itu harus betul-betul mempersiapkan untuk hari esok, hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat itu adalah hari yang pasti kita akan jalani, pasti kita akan lalui. Kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini tentu ada batas dan sangat sebentar bila dibanding dengan hari di akhirat. Nah, oleh karenanya melalui saum ini dan lewat pendekatan jalan takwa tadi dari Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, bahwa seseorang benar-benar harus mempersiapkan dirinya untuk sampai pada negeri akhirat yang baik. Bukankah setiap hari kita memohon pada Allah agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat? Juga bukankah setiap orang menginginkan mendapatkan surga, diringankan hisab, diselamatkan dari siksa neraka? Nah, tapi seringkali kita lupa bahwa untuk mencapai semua itu ada proses. Ada satu usaha-usaha yang harus kita benar-benar lakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, oleh karenanya, al-isti'dad liyaumil akhir itu menjadi penutup bagaimana seseorang itu bisa mencapai pada puncak ketakwaannya. Hadirin, melalui saum ini, mari kita berusaha untuk menerapkan 4 jalan takwa tadi, karena memang target dari saum itu adalah bagaimana agar manusia ini betul-betul menjadi manusia muttaqin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.